Waktu yang lalu sudah saya bahas chapter pertama, sekarang kita lanjutkan ke chapter 2 tanpa berlama-lama. Mari kita lanjutkan. Orang mengatakan dalam wawancara bahwa ada istana yang sangat besar di sana dan ada barang-barang di sana yang bisa kamu beli. Dan seorang pria mengatakan dalam wawancara bahwa ruang pelatihan adalah yang paling penting. Sejun telah mendengar ini di lantai pertama, tetapi melihat tempatnya dia bertanya-tanya, di mana dia berada? Lubang terbuka dari atas untuk masuknya sinar matahari dan sebuah lubang yang dikelilingi batu di semua sisi. Hanya ini yang bisa dia lihat saat ini. Sejun telah kehilangan takdirnya dan dia duduk di sudut. Dia berpikir bahwa sudah lengkap penderitaannya, dia hancur. Dia berkeliaran di dalam gua sepanjang hari dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Tidak ada tempat latihan ataupun toko. Faktanya tidak ada apa-apa di sini. Dia berteriak, minta tolong dan tidak ada yang mendengarnya. Tidak ada seorang pun di sekitar tempat ini dan hanya ada satu kemungkinan yang harus muncul di benaknya dan itu membuatnya takut. Karena dia tersesat di dalam menara. Begitu dia mulai panik, alarm teleponnya berbunyi dan dia menunjukkan bahwa satu hari telah berlalu di sini. Perut Sejun berbunyi dan Sejun mengakui bahwa dia merasa lapar. Dia mengeluarkan semua barang yang ada di ranselnya. Ada botol air, beberapa tomat cherry, ubi jalar, daun bawang hijau, dan sebuah apel. Dia memutuskan untuk memakan apel. Dia suka makan apel di pagi hari. Dan apa yang baru saja dia makan terasa sangat enak baginya. Tapi suatu apel tidak cukup baginya. Dan Sejun kemudian memakan ubi jalar dan rasa dari ubi jalar yang manis tersebut teksturnya tidak seperti yang disangkanya. Bahkan lebih enak dari yang dia kira. Padahal mentah, tapi karena dia ngomong sambil makan, ubinya tersangkut di tenggorokan jadi dia meminum air. Lalu dia berbaring dan mengira itu makanan yang paling enak. Sejun melihat ke tepi gua dan bertanya-tanya, berapa lama dia bisa tinggal di sini sebelum makanannya habis. Dari sini dia melihat semua hal yang dia miliki dan bertanya-tanya, berapa lama ini akan bertahan untuknya. Takut dia akan mati kelaparan jika tidak diselamatkan. Sejun membuang pemikiran itu dari pikirannya dan dia mengatakan bahwa tidak akan mati seperti ini. Itu adalah mimpinya untuk memanjat menara dan sekarang dia telah sampai di menara tersebut. Dia tidak akan langsung mati dan ketika dia melihat biji apel, sebuah ide muncul di benaknya. Sejun membawanya dan kemudian dikubur dalam tanah. Kemudian dia mengambil daun bawang dan memotongnya menjadi dua bagian. Dia akan menggunakan daunnya untuk makanan. Kemudian dia akan menanam tanaman dari akarnya. Dia juga menanam 3 tomat dan 2 ubi jalar. Sekarang hanyalah dia yang bisa melakukannya. Sejun mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup, yaitu sampai tanamannya tumbuh dan dia diselamatkan. Dia menatapnya lalu mengatakan bahwa dia akan menunggunya tumbuh karena dia adalah pemiliknya. Sejun mendengar jeritan monster yang membuatnya merinding. Dia takut yang baru saja dia dengar adalah suara monster. Tapi tidak ada catatan monster di lantai pertama. Dan semuanya menjadi gelap. Melihat sesuatu yang lebih mengagetkan lagi. Ia melihat bulan telah menutupi matahari yang berarti telah terjadi gerhana matahari. Sejun mengetahui bahwa sedang terjadi blue moon dan ia kembali mendengar cerita monster dan tubuhnya pun bersembunyi di tempat itu. Dia tidak mampu menahan tekanan dari jeritan itu dan segera setelah jeritan itu berhenti dia melihat seekor naga terbang di atas lubang gua. Dia menjadi bahagia setelah melihat naga hitam itu dan berkata bahwa itu sangat indah. Lalu dia kehilangan kesadarannya dan tertidur lelap. Tapi sesuatu yang aneh terjadi pada bawang hijaunya. Mereka mulai tumbuh lagi. Sejun dibangunkan oleh alarm dan kepalanya masih sakit. Dia melihat ponselnya untuk berapa lama tidur dan ketika dia menyadari bahwa dia tidak sadarkan diri selama 2 hari,
Dia terkejut karena dia tidur di lantai selama 2 hari. Punggungnya sakit dan dia duduk lalu mengeluh bahwa seluruh tubuhnya sakit. Punggungnya merasakan sesuatu. Sejun menoleh ke arah tanaman dan bertanya-tanya, bagaimana tanaman itu bisa datang ke sini? Dan kemudian dia melihat lagi dan mengetahuinya, semua yang ditanam, semuanya telah tumbuh besar dan besar. Sejun kaget. Dia kagum karena bawang hijau bisa tumbuh begitu besar dalam 2 hari sejak dia tersesat. Setelah menonton serial yang mengajarinya cara menanam sayur di lingkungan, dan dia yakin bahwa kekuatan menara membuatnya tumbuh lebih subur. Sejun menyadari bahwa tanamannya yang lain mungkin juga tumbuh, dan ketika dia menyelidikinya, dia menemukan bahwa tanaman tomat juga tumbuh. Dia bersemangat untuk membuat tanamannya tumbuh lebih besar. Tapi kemudian dia memperhatikan bahwa tanaman bawang hijau menghalangi sinar matahari, sehingga dia memutuskan untuk menebangnya agar tanaman tomat juga mendapat sinar matahari. Jadi dia mulai memetik daun bawang. Tugas ini sangat sulit. Sejun memotong seluruh daun bawang dan memikirkan bagaimana rasanya. Dia memakan satu daun dan mulutnya terasa terbakar karenanya. Dia mencuci mulutnya dengan air. Dia mengatakan bahwa daun ini jauh lebih pedas daripada daun asli. Tapi dia tidak merasakan panas di perutnya saat mulutnya terbakar. Dan kapanpun dia membutuhkan sesuatu yang pedas, itu akan sangat enak. Dia mengeringkan daun bawang hijau dan menyimpannya untuk digunakan nanti. Dia pergi ke tempat lamanya, sebuah batu besar di tengah gua. Dia mulai makan. Matahari tidak pernah terbenam, tetapi terkadang terjadi gerhana bulan dan fenomena ini disebut bulan biru. Tetapi bulan biru tidak pernah terjadi di lantai pertama, tapi itu ada di suatu tempat. Sekarang dia tidak percaya dan lebih bingung lagi, apakah itu naga hitam atau hanya ilusi. Sekarang Sejun tidak tahu kalau itu ditemukan di Gosplor ketika menara itu muncul 10 tahun yang lalu. Guild Phoenix adalah guild terkenal yang telah menyelesaikan 37 lantai. Ini adalah pencapaian yang belum pernah diselesaikan oleh siapapun sampai sekarang, dan itulah sebabnya informasi dari lantai 30 hingga 37 dirahasiakan dari dunia. Tetapi tidak banyak informasi tentang flora di bawah lantai 30 hingga lantai 10. Hanya ada monster kerangka. Dari lantai 11 hingga 20 ada goblin, dan dari lantai 21 hingga 30 ada orc. Tetapi Sejun pernah mendengar bahwa di atas lantai 31 ada monster, tapi tidak ada informasi konkret tentang itu. Ya, tetap saja dia belum pernah mendengar tentang naga itu. Sejun sedang berbaring di tempat tidurnya, yaitu di atas batu, dan memikirkan hal itu. Dia berada di lantai yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Lalu tetesan air jatuh ke wajahnya, dan dia terbangun. Apakah di menara sedang hujan? Dia telah mendengar bahwa cuaca hampir selalu menyenangkan di sini. Dan segera setelah dia melihat ke atas, dia melihat langit cerah, tetapi dia melihat sesuatu bergerak sangat cepat dan dia takut bahwa itu adalah monster. Dan ketika dia datang, di depannya lagi itu adalah kelinci lucu. Ternyata kelinci itu adalah monster juga, tetapi imut. Kelinci itu merangkak ke dalam lubang. Kelinci tersebut melarikan diri ke tempat yang aman. Dia sedang melihat ke arah daun bawang hijau, dan Sejun menyadari bahwa kelinci ini adalah sesuatu yang luar biasa. Si kelinci menunjuk ke tanaman yang hijau, dan Sejun bertanya apakah dia menginginkan makanan ini. Lalu Sejun mengerti bahwa dia ingin memakannya. Dia memetik daun yang hijau dan dia memberikannya kepada kelinci yang dengan senang hati dia ambil. Dia memakannya dengan senang hati dan mengatakan kepadanya bahwa jika kamu menyukainya, maka kamu bisa makan lebih banyak. Kemudian Sejun melihat bahwa tanaman telah tumbuh kembali. Jika tetap seperti ini, dia bisa memotong tanaman 2 kali sehari.
Tetapi kelinci mulai mengatakan sesuatu dengan keras, dan Sejun menyadari bahwa dia tidak berbicara dengannya. Dia melihat ke dalam lubang gua, lalu dia menyadari bahwa mereka memperhatikan bahwa kelinci lain datang ke arah mereka. Dia turun, memberikan topi dan wadah air kepada kelinci. Keduanya berdiri di depan Sejun, mereka menunjukkan jika dia sudah menikah. Sejun berpikir dia harus membuat buku harian untuk menulis tentang hidupnya, dan halaman pertama buku hariannya akan berisi tentang sepasang kelinci yang bersamanya di dalam gua. Terima kasih telah menyaksikan alur cerita ini, dan mohon dukungan subscribe, like, dan komennya juga supaya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya.